Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas D akan mempresentasikan hasil diskusi. Temanya adalah penyakit meningitis. Nama anggota kelompoknya yang pertama ada Dea Ramania Saputri, ada Cikmatul Nadia Putri, ada Vira Yulia Ardiani, Sinta Julianing Tias, dan Nurul Izah Latifah. Pengertian dari penyakit meningitis adalah meningitis merupakan infeksi purulent pada lapisan otak yang biasanya pada orang dewasa hanya terbatas di dalam ruang subarachnoid, sedangkan pada bayi cenderung meluas sampai ke rongga subdural sebagai suatu efusi atau empiema subdural, atau bahkan ke dalam otak. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa meningitis adalah selaput meningen yang mengalami peradangan cairan cerebrospinal dan spinal column yang menyebabkan proses infeksi pada sistem saraf pusat, yang bias mengakibatkan kerusakan otak, ketulian, stroke, dan bahkan kematian. Etiologinya adalah, menurut Supardi dan Riyad, tahun 2010 bisa disebabkan oleh bakteri, faktor predisposisi, faktor maternal, faktor imunologi, anak dengan kelainan sistem saraf pusat. Yang pertama, bakteri-bakteri yang bisa menjadi faktor pencetus meningitis antara lain A. Haemophilus influenza atau tipe B. B. Streptococcus pneumonia. C. Neisseria meningitis. D. Hemolytic streptococcus. E. Staphylococcus aureus. Dan F. E. coli. Yang kedua, faktor predisposisi. Jenis kelamin laki-laki biasanya lebih sering dibandingkan dengan perempuan. Yang ketiga, faktor maternal. Ruptur membran fetal. Infeksi maternal pada minggu terakhir kehamilan. Yang keempat, faktor imunologi, defisiensi mekanisme imun. Defisiensi imunoglobulin, anak yang mendapat obat-obatan imunosupresi. Yang kelima, faktor anak dengan kelainan sistem saraf pusat, proses pembedahan, atau terjadi injuri yang berhubungan dengan sistem persarafan. Tanda dan gejalanya adalah, menurut Suryati dan Riyad 2010 dibagi menjadi 3, di mana meliputi yang pertama, neonatus, tidak mau atau menolak untuk makan, refleks menghisap kurang, muntah atau diare, tonus otot kurang, kurang gerak, dan menangis lemah. Yang kedua, anak-anak dan remaja. Demam tinggi, sakit kepala, muntah yang diikuti dengan perubahan sensori, kejang, mudah terstimulasi dan teragitasi, fotofobia, delirium, halusinasi, perilaku agresif atau maniak, stupor, koma, kaku, kuduk, opistotonus. Yang ketiga, bayi anak usia 3 bulan sampai 2 tahun. Demam, malas makan, muntah, mudah terstimulasi, kejang, menangis, dan merintih. Ubun-ubun menonjol, dan untuk triase meningitis mengalami positif. Patofisiologinya adalah, efek peradangan akan menyebabkan peningkatan cairan cerebrospinal yang dapat menyebabkan obstruksi dan selanjutnya terjadi hidrosefalus dan peningkatan tekanan intrakranial. Efek patologi dari peradangan tersebut adalah hiperemi pada menigen edema dan eduksi, yang kesemuanya menyebabkan peningkatan intrakranial organisme yang masuk melalui sel darah merah pada blood-brain barrier. Masuknya dapat melalui trauma penetrasi, prosedur pembedahan atau pecahnya akses cerebral atau kelainan sistem saraf pusat, otorhea atau
rhinorrhea akibat fraktur dasar tengkorak dapat menimbulkan meningitis, di mana terjadinya hubungan antara CSF dan dunia luar. Masuknya mikroorganisme ke susunan saraf pusat melalui ruang subarachnoid dan menimbulkan respon peradangan pada via arachnoid, CSF, dan ventricle. Dari reaksi radang muncul eksudat dan perkembangan infeksi pada ventricle edema dan sakar jaringan sekeliling ventricle menyebabkan obstruksi pada CSF dan menimbulkan hidrosefalus. Meningitis bakteri, neutrofil, monosit, limfosit, dan yang lainnya merupakan sel respon radang eksudat terdiri dari bakteri fibrin dan leukosit yang dibentuk di ruang subarachnoid. Penumpukan pada CSF akan bertambah dan mengganggu aliran CSF. Di sekitar otak dan medula spinalis terjadi vasodilatasi yang cepat dari pembuluh darah dapat menimbulkan ruptur menjadi infarks. Untuk meningitis virus sebagai akibat dari penyakit virus seperti measles, mumps, herpes simplex, dan herpes zoster. Pembentukan eksudat pada umumnya tidak terjadi dan tidak ada mikroorganisme pada kultur CSF. Pathway-nya bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama laboratorium darahnya, pemeriksaan darah lengkap peningkatan sel darah putih 10.000 sampai 40.000, pemeriksaan koagulasi, kultur adanya mikroorganisme patogen, urin, adanya albumin, sel darah merah, sel darah putih ada dalam urin. Yang kedua, radiografi untuk menentukan adanya sumber infeksi, misalnya rentgen dada untuk menentukan adanya penyakit paru seperti TBC paru, pneumonia, abses paru, scan otak untuk menentukan kelainan otak. Yang ketiga, pemeriksaan fungsi lumbal untuk membandingkan hasil dari keadaan CSF normal dengan meningitis. Penata laksanaannya adalah penata laksanaan medis yang secara umum yang dilakukan di rumah sakit antara lain. Yang pertama, penata laksanaan umum pemberian antibiotik, pengobatan sistematis, penata laksanaan keperawatan, diagnosa risiko ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran pasien, mencegah peningkatan tik dan terjadinya kejang-kejang. Intervensinya adalah yang pertama, terapi oksigen dengan aktivitas periksa mulut, hidung, dan sekret trakea. Pertahankan jalan nafas yang paten, berikan oksigen sesuai kebutuhan, monitor aliran oksigen. Tindakan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan oksigen di otak. Yang kedua, manajemen edema cerebral. Dengan kegiatan monitor tanda-tanda vital, monitor status pernafasan, monitor karakteristik cairan cerebrospinal atau warna, kejernihan, dan konsistensi. Berikan anti kejang sesuai kebutuhan, dorong keluarga atau orang yang penting untuk bicara pada pasien, dan posisikan tinggi kepala 30 derajat atau lebih. Yang ketiga, monitoring peningkatan intrakranial dengan kegiatan monitor jumlah nilai dan karakteristik pengeluaran cairan cerebrospinal atau CSF, monitor intake dan output, monitor suhu dan jumlah leukosit, dan diberikan antibiotik. Asuhan keperawatan. Yang pertama, ada pengkajian. Dalam pemberian asuhan keperawatan, penelitian ini menggunakan pendekatan proses keperawatan yang terdiri dari pengkajian, diagnosa
keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Adapun uraiannya sebagai berikut. Yang pertama, anamnesis. Pada anamnesis, bagian yang dikaji adalah keluhan utama, riwayat sekarang, riwayat penyakit dahulu. Keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, dan riwayat keluarga. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Keadaan umum. Pada pemeriksaan keadaan umum klien meningitis, pemeriksaan fisik menurut Tursinawati, pengajian sistem sensori. Diagnosis dan intervensi. Yang pertama, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan menurunnya kemampuan untuk bernafas. Diagnosa, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan menurunnya kemampuan untuk bernafas. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan dengan kriteria hasil menunjukkan status pernafasan adekuat yang ditandai dengan jalan nafas paten dan bersih, pola nafas efektif, dan pernafasan normal. Intervensi, lakukan pemeriksaan kapasitas vital pernafasan, kolaborasi pemberian O2. Yang kedua, resiko tinggi injuri berhubungan dengan disorientasi, kejang, dan gelisah. Diagnosa, resiko tinggi injuri berhubungan dengan disorientasi, kejang, dan gelisah. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan dengan kriteria hasil terhindar dari risiko injuri. Intervensi, kaji status neurologi, atur posisi klien. Yang ketiga, perubahan proses berpikir berhubungan dengan perubahan tingkat kesadaran. Diagnosa, perubahan proses berpikir berhubungan dengan perubahan tingkat kesadaran. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan dengan kriteria hasil mampu mempertahankan kontak dengan lingkungan sekitar. Intervensi, bertingkah laku tenang, konsisten, berbicara lambat, dan jelas untuk meningkatkan pemahaman anak, mengkaji anak berbicara ketika melakukan tindakan, menggunakan sentuhan terapeutik. 3. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia, lemah, mual, dan muntah. Diagnosa, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia, lemah, mual, dan muntah. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan dengan kriteria hasil mampu mempertahankan kebutuhan nutrisi yang kuat. Intervensi, anjurkan agar klien makan makanan yang disediakan di rumah sakit. Berikan dukungan psikologi. Selanjutnya, kecemasan berhubungan dengan adanya situasi yang mengancam. Diagnosa, kecemasan berhubungan dengan adanya situasi yang mengancam. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan dengan kriteria hasil. Yang pertama, keemasan berkurang atau klien dan keluarga kooperatif terhadap tindakan, wajah rileks. Intervensi, kaji tanda verbal dan non-verbal kecemasan, damping klien atau keluarga klien, hindari kontrolisasi, berikan lingkungan yang nyaman dan terang. Selanjutnya, aktual atau resiko kelebihan volume cairan berhubungan dengan tidak ada kuat sekresi hormon antidiuretik. Diagnosa, aktual atau resiko kelebihan volume cairan berhubungan dengan tidak ada kuatnya sekresi hormon antidiuretik. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan dengan kriteria hasil mampu mempertahankan keseimbangan
airan dan elektrolit yang adekuat. Intervensi. Timbang berat badan, kolaborasi berikan diuretik, furosemid, spironolaton, dan hidronalakatan. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Remania Saputri. Di sini saya akan bertanya pada Mbak Vira. Bakteri apa saja yang menyebabkan meningitis? Terima kasih. Ada beberapa jenis bakteri yang dapat menyebabkan meningitis. Beberapa penyebab utama dari bakterial meningitis adalah Streptococcus pneumonia, juga disebut dengan pneumococcus. Neisseria meningitis juga dikenal dengan meningococcus. Yang kedua, apakah sudah jelas Mbak Dea? Sudah, terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang lain? Saya, Kak, Ya. izin bertanya. Mengapa pasien meningitis mengalami kaku kudu? Terima kasih. Jawabannya adalah rasa sakit dan kaku leher akibat meningitis nantinya akan meluas sehingga ke kepala. Ini karena selaput meningitis yang membentang sepanjang otak dan sumsum tulang belakang, turut memanjang hingga ke leher. Leher merupakan satu-satunya bagian yang paling fleksibel dari semua area yang dilalui oleh selaput meningitis. Apakah sudah jelas untuk menjawab pertanyaannya? Sudah, Kak. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.